Halo, Assalamualaikum. Bersama saya Rizky Fajar Sustio dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2020 Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cache memori. Saya akan menjelaskan gambaran umum sistem memori komputer, kemudian ada prinsip memori cache, kemudian elemen desain cache. Oke, gambaran umum sistem memori komputer. Di dalam gambaran umum sistem memori komputer terdapat karakteristik sistem memori dan hierarki memori. Karakteristik sistem memori, yakni yang pertama lokasi, terletak di CPU, internal dan eksternal. Yang kedua kapasitas, yakni jumlah kata dan jumlah byte. Ketiga satuan transfer, yakni kata dan blok. Keempat metode akses. Terdapat 4 metode akses, yakni sequential, direct access, random access, dan associative access. Kelima, kinerja, dalam waktu akses, waktu siklus, dan laju pemindahan. Yang keenam, tipe fisik, yakni semikonduktor dan magnetit. Dan yang ketujuh, karakter fisik, yakni volatil dan non-volatil, erasable dan non-erasable. Kemudian ada hierarki memori. Hierarki memori atau memori hierarki dalam arsitektur komputer adalah sebuah pedoman yang dilakukan oleh para perancang demi menyetarakan kapasitas, waktu akses, dan harga memori untuk tiap bitnya. Secara umum, hierarki memori terdapat dua macam, yakni hierarki memori tradisional dan hierarki memori kontemporer. Selanjutnya, ada prinsip memori cache. Prinsip kerja cache berisi salinan sebagian isi memori utama. Pada saat CPU membaca sebuah word memory, maka dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah word tersebut berada di cache. Jika word memory terdapat di cache, maka akan dikirimkan ke CPU yang dikenal sebagai proses HIT. Sedangkan bila tidak ada, maka blok memori utama yang terdiri dari sejumlah word tetap akan diletakkan atau dikopikan di cache yang dikenal sebagai proses MISS dan selanjutnya dikirimkan ke CPU. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan elemen desain cache. Yang pertama, ada alamat cache, yaitu dapat dibagi dua, yakni cache logis dan cache fisik. Kemudian ada ukuran cache. Ukuran cache disesuaikan kebutuhannya dalam membantu kerja memori utama. Semakin besar ukuran cache, maka semakin besar jumlah gerbang gate yang terdapat pada pengalamatan cache. Yang ketiga, fungsi pemetaan. Saluran cache lebih sedikit dibandingkan dengan blok memori utama. Oleh karena itu, diperlukan memori utama ke dalam saluran cache. Selain itu, diperlukan alat untuk menentukan blok memori utama yang memakai saluran cache. Keempat, algoritma pengganti adalah algoritma yang digunakan untuk memilih blok data yang ada di cache yang dapat diganti dengan blok data baru. Dan yang kelima adalah menulis kebijakan. Dibagi menjadi dua, yakni read talk, yakni operasi penulisan melibatkan data pada memori utama dan sekaligus pada cache memori, sehingga data selalu valid. Yang kedua adalah write back, yakni teknik meminimalisasi penulisan dengan cara penulisan pada cache saja. Pada saat akan terjadi penggantian blok data cache, maka baru diadakan penulisan pada memori utama. Dan yang keenam adalah ukuran garis, yakni ukuran garis dari 8 hingga 64 byte tampaknya cukup mendekati optimal. Untuk sistem HPC, cache 64 dan 128 byte ukuran garis yang paling sering digunakan. Dan yang ketujuh adalah jumlah cache. Terdapat dua macam letak cache, berada dalam keping prosesor yang disebut on-chip cache internal, kemudian berada di luar chip prosesor,
yang disebut off-chip cache atau cache eksternal. Cache eksternal diletakkan di dalam prosesor sehingga tidak memerlukan bus eksternal. Waktu akses akan lebih cepat. Panjang lintasan bus prosesor sangat pendek untuk mengakses cache internal. Cache internal selanjutnya disebut dengan cache tingkat 1, yakni L1. Kemudian cache eksternal berada di luar keping chip prosesor yang diakses melalui bus eksternal. Cache eksternal selanjutnya disebut cache tingkat 2, yakni L2. Terdapat perkembangan untuk memisah cache data dan cache instruksi yang disebut unfilled cache. Baik, demikian informasi memori cache dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf. Bila ada pertanyaan bisa komen di bawah, ataupun yang belum subscribe silakan di subscribe, dan yang suka bisa di like dan tidak suka bisa di unlike. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.